Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan J. Sasmita. Kali ini saya akan membuat tutorial FreeCAD. Bagaimana cara menggunakan sketchnya. Jadi sketch itu ada semacam sketsa 2 dimensi yang akan kita buat sebelum kita membuat objek 3 dimensi. Jadi di sini start ya. Saya ke part design. Jadi di part design ini, di mode part design, jika kita ingin membuat objek 3 dimensi, kita harus membuat sketsa dulu terlebih dahulu. Di sini saya create new, create body. Nah, ini create body ini objek 3 dimensi ya. Ketika saya create body, dia ada di sini di label dan atribut ya. Nah, terus saya akan buat create sketch ya. Ketika saya buat sketch di sini dia akan oh ini belum muncul ya. Ntar dia akan muncul sketchnya juga ya. Tapi ini dalam proses jadi belum muncul ya di sini di body. Terus saya pilih X-plane ya, base plane ya. Jadi ini sudut pandang untuk membuat objek dari atas ya. Saya menggunakan objek dari atas nih view-nya. Terus saya oke. Di sini ketika saya oke, dia muncul seperti ini ya. Muncul tool untuk sketsa ya. Nah di sini line-nya, di sini ada constraint-nya ya. Jadi apa itu constraint nanti akan saya bahas di tutorial selanjutnya. Pertama ini dulu yang akan saya bahas nih, dari titik ini sampai ini ya, sampai extend. Ini kalau titik ini kalau di Blender namanya vertex ya. Kalau di sini namanya point namanya di sini. Jadi poin-poin ini adalah penghubung aja, penghubung antar garis ya. Ya. Jadi misalnya saya menggunakan create polyline, create. Nah, sini saya klik, sini klik, klik. Setelah ini saya escape, lanjut escape. Nah ini seperti itu ya, menggunakan poin. Terus saya escape lagi, ini saya delete. Yang kedua di sini saya akan menggunakan line, ya. Misalnya saya klik sini, nah dia terputus ya, jadi saya nggak bisa nerusin lagi. Saya harus klik ininya dulu. Ini saya klik sini, saya klik lagi atas. Ya, jadi gitu ya, satu-satu dia. Ini akan saya diamkan aja ya. Saya akan menggunakan ini, create an arc in the sketcher ya. Jadi dia kayaknya dari tengah nih, kita membuat arc, membuat lengkungan. Ini tapi di awal dari tengah dulu ya, klik. Terus ingin sebesar apa ya, atau mau lebih besar, terserah nih. Kalau saya ingin saya samakan dengan garis yang saya pilih tadi, saya klik. Nah ini ingin seperti apa nih? Ingin seperti ini atau ingin seperti ini? Jadi ini boleh nutup juga atau mungkin setengah juga bisa ya. Kali ini saya tutup. Nah seperti itu ya. Atau dari bawah juga bisa ya. Saya klik. Maaf. Ini harus dari tengah dulu ya. Jadi dari tengah dulu. Ingin sebesar apa ininya, radiusnya. Saya klik. Lalu saya ini dari bawah sini. Klik ya. Dia juga bisa dari ya, ini setengah juga bisa ya. Jadi nggak nutup juga bisa. Bawah pun juga bisa seperti itu ya. Misalnya di sini aja, ini ya, tapi seperti ini ya. Jadi bisa ya itu dari tengah. Nah yang ini dari samping ya, bukan dari tengah.
Ini saya klik sini, ingin sebesar apa, langsung saya buat. Nah ini sama kayak tadi intinya sih. Jadi preferensi aja ya, ingin yang cara apa ya yang lebih disukain, nggak masalah. Jadi ini ada dua, tadi udah duanya udah kita bahas. Sekarang ini center and rim point ya, jadi membuat lingkaran dengan patokannya tengah ya. Ini saya klik, nah dia ingin sebesar apa nih, dari sini misalnya sama juga saya klik. Nah seperti itu, ini lingkaran aja, jadi lingkaran ini ya, lingkaran penuh ya. Ini juga dari rim point ya. Kalau ini dari pinggir kayaknya ya. Klik. Nah ini mau seperti apa dia tuh? Ya, mau kesini bisa, kesini bisa. Ya. Jadi kalau yang ini kan tadi tengah ini kan langsung jadi. Udah di segini aja kan. Jadi kalau dari rim point dia dari sini ke sini bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya. Tergantung kasusnya ya. Terus ini masih saya biarkan aja nih. Jadi saya langsung pilih ini ellipse by center ya. Jadi kita ingin membuat ellipse. Ini klik polakannya di sini. Polakannya di sini klik. Terus ini ingin sebesar apa ya? Misalnya ya klik. Ini klik ini terus ini ingin pipinya ingin seberapa ini ya, seberapa pipi atau seberapa tebal ya. Saya klik. Nah, jadi ini membuat ellipse. Sekali lagi. Ini tengahnya, klik. Seberapa besar, klik. Nah ini, Bapak, ini ya, saya salah tadi. Ini harusnya ini. Klik. Ini seberapa besar. Nah ini pipinya seberapa ini ya, seberapa pipi. Saya klik. Nah seperti itu. Ini kalau sudah ada tanda biru seperti ini, artinya saya masih bisa manipulasi ya, walaupun dia sudah jadi. Saya klik escape ya. Saya ketik escape pada keyboard. Ini bisa saya atur-atur ya. Ingin seperti apa ya, atau seperti ini gitu kan. Atau ini ya. Dan kalau dia coplok seperti ini, nanti kita bisa pakai constraint. Misalnya ini kita pakai constraint ini nih. Kita klik ini, klik. Nah, ntar dia nyambung nih. Saya skip lagi, jadi kalau saya tarik-tarik dia nempel. Kalau nggak nempel, ini pakai constraint nanti ya. Kita akan belajar juga ya, sisi selanjutnya. Ini dari samping ya, bukan dari tengah ya. Jadi sama aja ellipse. Klik, nah ini kepipihannya berapa. Ini juga bisa diedit juga sama. Ini itu ya. Ini ada yang ketiga mungkin ya. Yang ketiga ini kalau nggak salah dari tengah juga deh. Dari tengah, ya. Sebentar. Ini saya klik dulu sini, klik. Mau besar seberapa? Terus kepipihannya kita ukur. Nah, terus ini mau gimana? Mau begini aja atau sampai sini? Ya itu juga bisa ya. Tapi dia nggak bisa nutup ya. Memang ellipse ini ellipse yang tidak penuh ya. Yang nggak penuh. Ya. Misalnya kita buat lagi sini. Klik. Ini misalnya kalian dari kanan. Nah, ini ingin ketebalan pipinya seperti mana? Seperti apa? Nah, ini ingin seperti apa atau seperti ini aja, kita ingin misalnya punya kebutuhan untuk menggambar seperti ini aja ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi ini kalau mau ditutup bisa ya pakai constraint. Mungkin ini saya gini dulu, saya ini dulu ya, coba nih. Nah ini bisa tutup, saya tutup ya. Jadi pilih dua-duanya, maksud saya pilih ininya aja, poinnya, terus kita tutup.
Nah, itu bisa ya kalau pengen ditutup. Nah, ini bawah saya nggak akan bahas. Kenapa? Pertama, memang jarang dipakai ya. Mungkin yang lain ini secara pribadi saya jarang pakai. Dan yang kedua, dia rumit ya, rumit sekali ya. Dan yang ketiga, kayaknya masih ada bugnya gitu. Ini ya, jadi sebetulnya saya tahu cara makainya nih. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Jadi kalau saya ini grip snap saya hilangin, ke tengahnya dulu, kita dari atas. Nah, ini lagi bisa nih. Dia lagi bisa nih. Coba kalau saya klik lagi, terus saya pengen tentukan ininya, klik, tuh nah ini tuh. Dia lagi ada ngebug begini, atau mungkin saya yang nggak bisa ya. Setahu saya nggak seperti ini bentuknya. Jadi dia, ini saya skip aja jadi ya. Ini arc ini akan saya skip aja atas nih, dua-duanya nih terbawah ya, dari ellipse akan saya skip aja, jadi nggak akan saya bahas. Mungkin nanti ya, jika update versi baru dia bagus, ntar saya akan bahas ya. Tolong diingetin aja. Terus di sini ini B-spline ya, biasa ya B-spline ya, jadi membuat garis dia tumpul-tumpul ya. Saya escape, nah dia tumpul gitu. Dan ini juga bisa kalau saya escape, saya bisa ini juga ya, ngatur ya ke tumpulannya dari sini ya. Ini nih maaf, ini tuh. Nah, misalnya seperti itu tuh. Ini saya sketch lagi. Nah, itu ya. Kalau yang ini di bawahnya ini pair width B-spline mungkin nutup aja kali ya. Dia tumpul juga, tapi kalau saya escape di sini dia akan tutup sendiri dengan sendirinya ya. Ini juga bisa kita edit sama ya, kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus ya, bisa kita edit. Bisa kita pengen buat sirkuit juga bisa nih, mirip sirkuit kan ya. Nah tuh seperti itu ya. Udah. Setelah ini ya, ini yang paling saya sering gunakan ya, create polyline in sketch. Jadi dia seperti create line biasa, tapi kalau dia ini apa sih, bersambung, jadi enak. Ini bersambung ya, bisa kita tutup juga. Saya garis. Nah ini juga nih, kotak juga sering kita gunakan ya, kotak biasa ya, bisa kita edit. Ini polygon ya, create layer, ini polygon ya, ini apa sih, ini triangle ya kan, ini jadi ini apa, segitiga ya kan, ini kotak, ini pentagon, ini segi 5, segi 6, 7, 8 ya, ini triangle biasa tuh. Kalau ini kotak segi 4, ini pentagon segi 5 ya, ini hexagon segi 6, ini heptagon segitu juga ya. Ini oktagon segi 8 ya. Nah kalau selain dari ini yang paling bawah ya, nah ini kalau yang paling bawah ini dia regular polygon, dia bisa mau berapa sisinya misalnya kan, jadi bisa berapa, mau 3, 1, 2, 3, 4. Coba nih saya buat misalnya 10. 10 bisa nggak 10? 10 coba misalnya, oke. Ya 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah itu ya seperti itu ya. Jadi untuk apa?
ditentukan dengan cara ketik ya, di type dulu ya. Lalu ini mungkin lonjong kali ya, oval biasa. Oval biasa ya. Mau buat seperti apa ini? Nah, ini adalah ini ya, fillet ya. Jadi kalau kita punya permukaan yang tajam-tajam ya, misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita bisa ini ya, bisa kita fillet ya. Ini sama ini tuh, klik ya. Nah, seperti ini ya. Dan kebesarannya ini bisa kita ukur ya menggunakan ini, maka menggunakan ini tadi para constraint ya. Jadi bisa kita pakai constraint, klik. Ini kan mau berapa dia tuh, misalnya 5. Oke. Ya, itu akan kita bahas. Lagi-lagi kita akan bahas nanti tutorial berikutnya ya menggunakan constraint. Selanjutnya ini ya, trim. Jadi misalnya ini ada garis seperti ini, dan ini ada garis seperti ini. Dengan ini ya. Nah, misalnya kita ingin potong ya, yang ini kita potong, yang sebelah kiri yang panjang nih kita pakai trim, nanti kepotong. Atau mungkin ini kita yang pendek, yang kita potong kita klik aja ya. Tapi kalau garis pemotongnya kayaknya nggak bisa kita potong ya, ini soalnya garis pemotong ini ya, nggak bisa kita potong. Soalnya kalau di sini ada garis nih, terus seperti ini. Nah, ini baru bisa kita trim ini. Oh, coba ya. Coba ini. Nah, ya bisa kita potong tuh ya. Ini kita potong. Ya. Jadi trim ya untuk memotong. Dan yang terakhir adalah ekstensi ya. Misalnya saya ada garis seperti ini, sama kayak tadi ya. Saya buat dulu sini. Saya buat 3 mungkin. Ini nggak nyambung misalnya ini. Kalau saya pakai extension, saya klik. Nah, ini nyambung nih. Nah, ini saya sambung ke sini. Jadi akan perpanjangan ya, memperpanjang garis yang sudah ada ya. Misalnya sini ada garis ini. Sini garis ini. Ini saya perpanjang, ini pengen saya perpanjang ke sini. Nah, itu bisa ya. Dan kita bisa trim nggak ini? Kita trim coba. Nah, bisa ya kita trim. Ya jadi kayaknya itu aja ya. Jadi yang sering kita pakai ini yang ini. Jadi nggak semua itu pakai. Nanti kita akan bahas constraint-nya ini. Cukup sekian dari saya ya, Irfan Jaya Susmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.